Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kamis tanggal 14 April tahun 2022, saya selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu nyata bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya akan kembali mengajak Ibu dan Bapak merenungkan tentang karya pengorbanan Kristus bagi umat manusia, karena hari-hari ini kita sedang menyambut Jumat Agung dan juga Paskah yang sudah ada di depan dan di hadapan kita. Dan itulah sebabnya pada kesempatan hari ini saya kembali akan bacakan firman Tuhan bagi kita dari Markus pasal yang ke-14. Jadi kita tidak dari Mazmur, karena kita akan lihat tentang kisah-kisah pengorbanan Kristus, penyalipan Kristus. Maka saya akan bacakan bersama dengan kita Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat 46. Dikatakan demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ayat 45. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Ayat 46. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, kemarin hari Rabu saya sudah membagikan kepada kita firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 yang menjelaskan tentang pengorbanan Kristus, yang menjelaskan tentang yang sangat penting yang disampaikan kepada kita umat Tuhan. Dikatakan yang sangat terpenting adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hal ini menjelaskan kepada kita ayat 1 Korintus 15 ayat ke-3 tersebut tentang Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Nah, itulah sebabnya hari ini, hari Kamis, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat urutan-urutannya sampai akhirnya Yesus disalibkan. Artinya urutan kronologis kejadian yang terjadi. Namun sebelum itu saya akan sampaikan kepada kita bahwa judul renungan kita pada hari ini adalah Kamis penuh tragedi. Hari Kamis penuh tragedi. Kenapa saya katakan hari Kamis penuh tragedi? Karena ini hari Kamis, besok hari Jumat, Sabtu, Minggu, Paskah, dan kejadian-kejadian yang dicatat dalam Alkitab yang berkaitan dengan hari Kamis, yaitu sebelum Paskah itu terjadi, sebelum Jumat Agung terjadi, dituliskan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah pada hari Kamis itu dilaksanakan perjamuan terakhir oleh Yesus bersama para murid-muridnya. Karena hari itu adalah hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Dan mereka melaksanakan perjamuan itu, dan itu disebutkan sebagai perjamuan terakhir. Dan setelah itu, pada saat mereka melakukan perjamuan, atau mereka setelah melakukan perjamuan itu, apa yang terjadi? Yudas Iskariot dituliskan kerasukan iblis. Dan dia pergi menerumi para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan para tua-tua bangsa Yahudi, yang pada saat itu juga memang sedang berkumpul, sedang rapat di istana imam besar Kayafas, yang mana mereka merencanakan mau menangkap dan membinasakan Yesus, mau membunuh Yesus. Mereka sedang rapat di sana. Nah, seperti gayung bersambut, saat itu Yudas datang ke sana. Waktu Yudas datang ke sana dan sedang meninggalkan, murid-murid sedang berkumpul bersama dengan Yesus karena baru saja atau sedang melakukan perjamuan
terakhir, yaitu perjamuan Paskah dan roti tidak beragi tersebut, dia pergi, atau Yudas Iskariot ini pergi menemui para imam-imam besar, ahli-ahli Taurat ini, dan dia membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah akan menyerahkan Yesus, dan dengan perjanjian bertanya juga kepada ahli-ahli Taurat, apa yang kalian berikan kepada saya? Dan mereka sepakat akan memberikan 30 uang perak kepada Yudas. Dan Yudas sepakat, dan para tua-tua atau para ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi yang berkumpul di istana Imam Kayafas saat itu merasa, ya udah ada kesempatan terbuka. Jadi kesempatan bagi para ahli-ahli Taurat dan para imam besar, dan juga bahwa ini juga bagi Yudas kesempatan dia juga untuk mendapatkan uang, kira-kira seperti itu. Dan apa yang selanjutnya terjadi hari Kamis itu juga, Yudas dan tentara Romawi datang ke Taman Getsemani, tempat biasa Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya. Nah, ini sudah menjelang malam hari, dan memang benar malam itu Yesus berdoa bersama dengan para muridnya di Taman Getsemani tersebut, dan Yudas tentunya tidak ikut. Dan baru saja Yesus selesai berdoa bersama dengan para murid-muridnya yang saat itu juga dikatakan tertidur, Yudas datang. Yudas datang menemui Yesus. Itulah yang dilakukan, yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 43 sampai dengan ayat 46 tadi. Yudas datang lalu mencium Yesus. Karena itulah sebagai tanda yang diberitahukan sebagai orang yang diciumnya, itulah yang akan ditangkap. Dia datang. Yesus datang mencium Yesus sebagai tanda. Lalu Yesus ditangkap. Dituliskan tadi dalam ayat yang ke-46. Yesus akhirnya ditangkap oleh tentara Romawi yang bersama dengan Yudas Iskariot yang datang pada malam itu. Saudara tahu, diperkirakan jumlah tentara Romawi yang datang pada malam itu bersama dengan Yudas ada sekitar 600 tentara. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Yesus ditangkap dengan tentara yang begitu banyak dan mengawal bait Allah pada saat itu supaya semua dalam keadaan terkendali. Malam itu Yesus ditangkap. Yesus dibawa di hadapan mahkamah agama dan diperlakukan bagaikan penjahat kelas kakap. Dibawa di hadapan imam besar Kahanas, lalu dibawa kepada lagi imam besar Kayafas, lalu mahkamah agama yang disebut juga sebagai Sanhedrin pada masa itu, yang suka bertentangan dan beda pendapat dengan Yesus. Mereka beranggotakan sebanyak 71 orang, ya ada 24 orang imam kepala, 46 orang tua-tua dipilih dari ahli Taurat, orang Farisi. Jadi ini orang-orang yang sudah seleksi dipilih masuk di situ dalam kumpulan 46 orang tua-tua itu. Baru satu orang imam besar. Jadi mereka jumlahnya 71 orang. Malam itu mereka membuat sidang karena Yesus sudah dibawa ke mahkamah agama. Malam itu juga bukan hanya di sidang, dihadirkan juga 2 orang saksi dusta. Untuk apa? Untuk membuat tuduhan palsu kepada Yesus. Dan di malam itu juga, yaitu Kamis malam atau malam Jumat, ada juga kejadian yang sangat menyedihkan di sana, yaitu Petrus menyangkal Yesus dan berkata tidak mengenal Yesus dan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Dan ini sangat memprihatinkan. Jadi Yudas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkali Yesus, berkata aku tidak kenal dia. Dan malam itu juga, waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua murid-murid meninggalkan Yesus, melarikan diri. Bahkan dalam Markus pasal yang ke-14 dikatakan sampai ada orang yang berlari dalam keadaan telanjang. Markus 14 ayat 51 sampai 52 dituliskan itu. Dengan kata lain, bahwa Yesus di hari Kamis tersebut atau di malam Jumat tersebut adalah mengalami situasi-situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena Yesus dituduh melakukan hal yang tidak dilakukannya, melakukan hal-hal yang salah, dituduhkan kepada Yesus. Tapi tidak hanya sampai di sana, dia juga diperlakukan tidak sopan, diperlakukan tidak baik. Dan yang tidak kalah penting, itu semuanya tidak lepas dari peranan dari Yudas Iskariot. Dan ada juga Petrus yang menyangkali Yesus. Dan saudara tahu, waktu Petrus menyangkali Yesus, Yesus mendengarkan itu. Betapa terlukanya kalau secara hati manusiawi, betapa terlukanya hati kalau orang yang kita kasihi, tapi di depan kita sendiri mengatakan tidak mengenal kita. Itu sangat-sangat menyedihkan. Tentunya ini perasaan manusiawi.
Yesus tidak dijelaskan dalam kitab apa yang terjadi, tapi Yesus hanya menatap Petrus yang menyangkali dia. Dan itulah sebabnya saya katakan, melalui kisah semua itu, di hari Kamis menjelang Jumat Agung itu, saya sebutkan namanya Kamis penuh tragedi. Kamis yang penuh tragedi. Yesus ditangkap karena pengkhianatan. Yesus dianiaya karena benci dengki para anggota mahkamah agama. Mereka benci kepada Yesus karena memang banyak orang-orang yang akhirnya tercerahkan pikirannya karena perbuatan-perbuatan mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang hanya memberikan beban-beban berat kepada masyarakat, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Tapi pada saat itu mereka sangat benci, ahli Taurat dan mahkamah agama sangat benci kepada Yesus. Dan Yesus ditangkap karena pengkhianatan. Yesus dianiaya karena benci dan dengki para anggota mahkamah agama. Yang ketiga, dalam sengsaranya disangkali dan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ini sangat menyedihkan. Dan waktu saya melihat ini, sekilas saya bertanya begini, mengapa Yudas Iskariot bertindak mengkhianati Yesus? Mengapa Petrus menyangkali Yesus? Mengapa? Tapi Bapak Ibu guys Tuhan, waktu saya bertanya seperti itu, saya diingatkan oleh Roh Kudus bukan bertanya tentang Petrus, tidak bertanya tentang Yudas, tapi lebih jauh lagi bertanya tentang diri sendiri. Bertanya kepada diriku sendiri, bagaimana dengan diriku? Apakah ada sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Yudas? Apakah ada sifat-sifat seperti yang dimiliki Petrus dalam diriku sebagai pengikut Kristus? Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, hari ini Kamis menjelang Jumat Agung yang akan kita peringati besok, saya mau sampaikan kepada kita, izinkan Roh Allah menyelidiki hati kita. Izinkan Roh Allah untuk menyelidiki sikap kita. Apakah kita memiliki hati, sikap seperti Yudas Iskariot, atau juga seperti Petrus yang menyangkali Yesus? Saya izinkan saya berikan sedikit argumen secara pandangan saya sekilas. Tentunya dalam hal ini kita bisa memberikan pemahaman atau tafsiran yang lebih banyak. Tapi saya katakan Yudas mengkhianati Yesus, saya katakan sebab uang lebih penting baginya dibandingkan Yesus. Kalau Yesus penting baginya, dia tidak akan menerima uang. Tapi apa yang terjadi? Uang lebih penting bagi dia. Bahkan saya katakan karena dia lebih mencintai uang, dikatakan dalam Alkitab dia dirasuki oleh iblis. Jadi dia mengkhianati Yesus karena dirasuki oleh iblis, dan juga karena uang lebih penting bagi dirinya. Tapi juga tentang Petrus, mengapa dia menyangkali Yesus? Karena dia mengutamakan kenyamanan diri. Mungkin dia takut, waduh kalau saya diketahuan nanti teman Yesus, kenal Yesus, waduh saya ditangkap, saya juga dianiaya, dan dia merasa lebih penting kenyamanan dirinya. Maka sebagai pengikut Kristus, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita mengizinkan Roh Allah mengoreksi hati kita. Jika hari ini ada di antara kita yang berkata atau menyadari bahwa uang masih lebih penting daripada Yesus, rasa kenyamanan diri masih lebih penting daripada Yesus, saya beritahu hari ini, mari kita berbenah diri, bertobat, karena Yesus jauh lebih penting. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah yang terutama, yang terbaik atas kehidupan kita. Uang, segala-gala harta yang ada dalam dunia ini memang kita butuhkan, tapi bukan yang terutama. Tapi Yesus yang terutama, dan di dalam Dia kita aman. Bersama Dia kita akan mengalami apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada kita, jangan sampai menyangkali Yesus. Jangan sampai mengutamakan uang daripada Yesus. Dan saya mau sampaikan bahwa hidup kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan, membawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan, untuk terus mengutamakan Yesus dan senantiasa mengandalkan Yesus. Saya pernah punya pengalaman bekerja di sebuah perusahaan di tempat yang satu daerah di negeri ini. Waktu saya disuruh menyangkal Yesus, saya tinggalkan itu. Akhirnya saya tinggalkan perusahaan tersebut, walaupun secara posisi, secara keuangan saya akan mendapatkan banyak hal di situ, tapi saya tinggalkan dan saya akhirnya kembali ke kota Medan, yang saat itu saya di kota Medan, dan akhirnya saya dibuka jalan oleh Tuhan. Akhirnya berangkat ke kota Bandung menjadi orang yang bersekolah, dididik menjadi hamba Tuhan oleh anugerah Tuhan. Karena saya percaya Allah kita, Yesus Kristus, kalau Dia mau berkorban bagi kita, Dia pun mengasihi kita dan mau memberikan segala yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu berdoa sekarang di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Dan bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini di Kamis yang penuh dengan berkat ini,
Kami berdoa, bawa hati kami untuk terus mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami perlu jabatan, kami perlu uang, kami perlu materi, tapi kami tahu Engkaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur dan memohon pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang malai berkat Tuhan, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bagikan podcast ini kepada saudara-saudara kita. Dan jika ada pergumulan Bapak Ibu, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Saya percaya Tuhan kita yang baik dan sangat baik mendengarkan doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menyambut Jumat Agung. Shalom.